padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Sampai kini aku masih terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja aku sempat berkenalan denganmu dari hati ke. Halo semua, perkenalkan aku Kuri Kusmia dari Meu Deus! Halo semua, perkenalkan aku Kuri Kusmia dari anggota dari kelompok 6. Di sini aku mau ngapain ya? Jadi di sini aku mau ngejelasin ke kalian sedikit tentang apa itu hakikat interaksi sosial dan juga pengertian umum dari interaksi sosial itu sendiri. Nah mungkin untuk kita langsung aja ya, untuk hakikat dari interaksi sosial itu adalah di mana manusia kodratinya merupakan makhluk sosial, di mana mereka salah satu contohnya adalah bergaul, berkomunikasi maupun bekerja sama dengan manusia lain, di mana hal-hal yang mereka lakukan itu merupakan kebutuhan mendasar bagi mereka yang biasanya dilakukan setiap hari nih. Terus seperti yang aku udah jelasin di awal, manusia itu perlu nih untuk bergaul, bekerja sama, berorganisasi, dan juga melakukan hal-hal dengan manusia lain setiap harinya. Nah, untuk pengertian interaksi sosial sendiri adalah di mana merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kayak mungkin kalau sebutan sekelompok orang terlalu susah kali ya, bisa disebut juga dengan hubungan antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, dan yang terakhir kelompok dengan kelompok untuk mencapai suatu tujuan nih. Salah satu contoh hubungan antara individu dengan kelompok adalah guru yang sedang mengajar di depan kelas. Nah, sebagai individu adalah si guru, dan juga kelompok orang yang dimaksud adalah anak-anak yang ada dalam kelas tersebut. Lalu contoh kelompok dengan kelompok, misal kalian bisa ngebayangin ada yang namanya perlombaan debat. Nah, perlombaan debat itu terdiri dari kelompok pro dan juga kelompok kontra yang saling berargumentasi. Itu bisa juga disebut sebagai contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang terakhir adalah individu dengan individu. Ini adalah contoh yang paling gampang dan mungkin kalian lakukan setiap hari dengan kayak kalian ngobrol sama teman kalian sendiri, melakukan perbincangan sehari-hari, atau kalian kayak ketemu orang, saling nyapa dan juga ngobrol, ada eye contact, ada interaksi yang ditimbulkan. Itu merupakan udah termasuk dalam interaksi sosial. Mungkin segitu aja penjelasan dari aku, daripada lama-lama kita langsung saksikan aja videonya. Dadah! Rani berdiri di depan kelas dengan membawa daftar jadwal piket. Bima duduk malas, Dewi terlihat letih, dan Doni sedang bermain ponsel. Teman-teman, minggu depan ada lomba kebersihan antar kelas loh. Aku sudah buat jadwal piket, jadi ayo kita kerjasama buat kebaikan kelas kita. Lomba kebersihan lagi, nggak penting banget Rani. Sampai ya, tugas itu tuh banyak banget. Kayak rasanya tuh nggak sempet gitu loh. Sumpah aku capek banget deh. Tapi lomba ini sangat penting buat kita semua. Kalau kita menang, kelas kita dapat penghargaan. Apa kalian mau? Ya kalau menang aku, kalau enggak ya nggak masalah. Kalau lomba tidur pasti aku juara. Ayo serius dong, semua harus tampil supaya kelas kita baik dan rapi. Suasana pun menjadi tegang karena teman-temannya tidak bersemangat. Pak Andre masuk ke kelas dan melihat suasana yang kurang baik. Anak-anak, kenapa kelihatannya pada tegang? Pak, saya sudah coba ajak teman-teman bekerja sama, tapi mereka nggak peduli. Saya nggak peduli Pak, lomba kebersihan nggak seperti tugas sekolah. Anak-anak, kerjasama itu penting. Memang dalam setiap kelompok pasti ada perbedaan pendapat, tapi itu bukan alasan untuk kita kerjasama. Coba kalian menggunakan pendapat mereka dan membuat supaya mereka lebih mudah. Bagilah tugas sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya Dewi bersihkan meja-meja, Doni membuat poster, Bima jadwal, dan Rani untuk mengkoordinasi semuanya. Oke Pak, aku coba bersih meja-meja. Oke, saya bantu atur jadwal dah. Saya bikin poster deh. Makasih ya teman-teman, kita bisa kok kalau kita semua kerjasama. Lalu Rani pun menemui Pak Andre di ruang guru setelah kelas. Pak, teman-teman sudah membantu, tapi saya bingung cara bagi tugasnya gimana. Gampang Rani, tugas dibagi sesuai kemampuan, jangan dipaksa semuanya.
Oh, jadi mereka ngerjain yang cocok buat mereka, lebih semangat ya? Betul. Coba kamu dengarkan dulu usul mereka ya. Oke, siap Kak, terima kasih. Rani kembali ke kelas dan mulai mengajak teman-temannya untuk berdiskusi. Oke teman-teman, aku mau tahu dong kalian mampu ngerjain tugas kalian apa? Aku bikin poster aja deh, itu gampang buat aku. Aku bikin tulis meja, jadi soalnya aku nggak punya. Aku bantu dia bikin aja dah. Tapi jangan kasih tulis juga ya. Oke, Doni bikin poster, Dewi bersih-bersih meja, dan Bima bantu aku buat ngerjain jadwal piket. Setuju? Setuju. Mereka pun mulai bekerja di kelas dengan suasana yang lebih santai. Rani memantau sambil membantu Dewi membersihkan meja. Rani, ini poster punya aku, bagusnya ngapain apa lagi ya? Wah, bagus banget Doni. Coba tambahin kata-kata kebersihan adalah dari Iman deh. Aku udah bikin jadwal, tapi aku nggak mau ngebagiin pagi-pagi ya. Ya tenang aja, kita udah bagi rata kok. Ternyata kalau kerja rame-rame gini seru juga ya. Iya lagi, nggak terasa berat kan? Semua selesai bekerja dan kelas terlihat rapi. Pak Andre datang untuk memeriksa. Wah, bagus sekali. Jadi presiden rapi, hasilnya sudah sama ya. Iya Pak, teman-teman bantu sesuai kemampuan mereka kok. Posternya juga keren kan Pak? Keren sekali Doni, bagus kalau kalian semua saling mendukung. Saya jadi sadar, kalau kerja sama-sama itu nggak bisa langsung bersama. Iya Pak, jadi lebih gampang lagi kalau dikerjain rame. Masih ya teman-teman, ini bekerja semua kerja kok. Dan akhirnya, semua tersenyum puas melihat hasil kerja mereka. Oke, halo semua, balik lagi bareng aku. Sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian kesimpulan dari drama yang udah kalian tonton tadi nih. Kesimpulannya bahwa kerjasama merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Nah, walaupun dalam drama tadi terdapat banyak perbedaan pendapat dan juga sikap acuh tacu dari beberapa karakter. Nah, ternyata dari drama tadi itu sejalan dengan ilmu sosiologi, proses interaksi sosial. Interaksi sosial apa yang ada dalam drama tadi? Nah, yang ada dalam drama tadi yang paling menonjol adalah bentuk kerjasamanya. Kerjasama ini termasuk ke dalam interaksi sosial, proses asosiatif. Nah, setelah kalian tahu, kalian jadi sadar kan betapa pentingnya kerjasama, dan juga kerjasama ini dapat menimbulkan keharmonisan dan juga sikap positif dalam berbagai hal. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.